Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan mulia, bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Dan alhamdulillah sampai dengan malam hari kelima ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan dan rasa semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, meski banyak kegiatan kita lakukan di rumah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan bahas satu hal yang sering kita tidak menyadari bahwa itu adalah investasi kesalahan bagi kita, yang akan kita dapatkan dosa dari kesalahan yang kita lakukan itu sampai waktu kita sudah meninggalkan dunia ini. Berhati-hati dengan dosa jariyah. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami telah menuliskan apa-apa yang telah mereka perbuat, apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu kitab Lauful Mahfud. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengomentari akan firman Allah dalam surah Yasin ayat 12 ini. Al-Imam mengatakan, tuba
liman idza mata matat dzunubuhu wal wailut tawil liman yamut wa tabqa dzunubuhu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sungguh berbahagia, sungguh beruntung bagi orang yang mati, maka mati pula dosa-dosanya. Artinya berhenti dia menerima dosa-dosa yang dia lakukan. Wal wailut tawil, dan celaka yang berkepanjangan. Liman tamut, bagi orang yang mati, wa tabqa dzunubuhu, akan tetapi dia tetap memperoleh dosa-dosanya. Jamaah yang dihormati, ayat ini memberikan berita kepada kita bahwa sesungguhnya amal apapun yang kita lakukan saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tercatat dengan jelas dan sempurna di kitab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfudz. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, Al-Imam Al-Baydhawi juga memberikan penjelasan akan firman Allah ini. Beliau mengatakan bahwa yang dicatat itu al-a'malus sholihati wat thalihah, amal yang baik dan amal yang buruk. Semua dicatat dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kita semua sudah faham, sudah populer, sering kita dengar sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizra man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Yang artinya, dan barang siapa memberikan suri toladan, memberikan contoh yang buruk dalam agama Islam, lalu contoh tersebut diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara maksiat termudah yang tidak menggunakan biaya yang besar, bahkan tidak menggunakan biaya, tidak menggunakan tenaga, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu dosanya terus mengalir pada diri kita meskipun kita sudah meninggal, adalah maksiat yang dilakukan oleh lidah kita. Maksiat atau dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Hanya dengan bermodal ucapan yang berisi propaganda buruk mengenai ajaran Islam, sehingga orang takut akan syariat agama Islam,
sehingga orang takut menjalankan ajaran agama Islam dengan benar. Maka karena ucapan yang mungkin hanya sebentar sekali kita ucapkan, tapi akibatnya tidak pernah akan berhenti sampai habis. Orang-orang yang mengikuti ucapan kita yang salah itu berhenti melakukan. Selama ucapan kita yang salah itu diikuti oleh orang-orang, mereka mengikuti tanpa ilmu pengetahuan, mereka hanya taklid semata, kita tetap akan mendapat jariah dari dosa yang kita lakukan. Maka kita perlu hati-hati, jangan menyepelekan ucapan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merekam bagaimana perbuatan orang-orang yang terdahulu meremehkan, menghinakan akan kitab suci Al-Quran, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nahl ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Qalu, mereka pada mengatakan asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Mereka menganggap remeh firman Allah dalam Al-Quran, sekedar cerita masa lampau yang tidak ada artinya. Bukan. Mungkin lisan kita tidak sadar mengucapkan sesuatu yang melecehkan ajaran agama kita, tanpa diperhitungkan, tanpa difikirkan bahwa akibat ucapan yang tidak kita fikirkan itu menjadikan kita memikul dosa yang berkepanjangan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 25, kelanjutan dari ayat tadi, Allah mengingatkan kepada kita, lituhmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa man auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sempurna, dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umatnya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimati yangzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada hamba Allah yang telah mengucap dengan satu ucapan, dengan satu kalimat, namun dengan ucapan itu mereka terlempar ke dalam neraka sejauh antara barat dan timur. Jamaah yang kami hormati, aliran dosa karena kesalahan kita yang tidak kita sadari ini akan lebih awet lagi bila tidak sekedar diucapkan, namun ditulis,
entah ditulis lewat WA, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook, sehingga tulisan itu akan dibaca semakin banyak oleh orang lain. Maka luar biasa dahsyat, dia pun akan memanen dosa dari banyak orang yang membaca tulisan-tulisan yang menyesatkan itu. Jemaah yang dihormati oleh Allah, kedahsyatan dari dosa yang kita lakukan itu bisa lebih dahsyat lagi bila tidak hanya ditulis, tapi didokumentasikan dalam bentuk video, ditayangkan di YouTube, atau apalagi dipermanenkan dalam bentuk perundang-undangan. Yang dengan undang-undang itu banyak orang, entah itu dengan sukarela atau dengan terpaksa, dia mengikuti perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat agama kita, agama Islam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh, bagaimana kalau itu semua sudah terlanjur kita lakukan? Maka pada saat inilah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita bertobat, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di waktu yang lampau. Mumpung Allah masih mempertemukan kita dengan bulan ini, dengan bulan yang mulia ini, mari perbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jamaah yang kita hormati, orang yang mati itu akan terbagi menjadi 4 macam, 4 golongan. Yang pertama, orang yang mati, setelah mati kebaikan dia berhenti, namun kesalahan dia juga berhenti. Dia tidak dapat kiriman jariah kebaikan yang dilakukan, namun juga tidak dapat kiriman dosa yang dia lakukan. Maka bagi orang yang seperti ini, besok berlaku di Yaumul Mizan, mana timbangan yang lebih berat? Apakah kebaikan yang dia lakukan atau kesalahan dan dosa yang mereka kerjakan saat hidup? Yang kedua, orang yang mati namun dia masih dapat kiriman kebaikan, juga masih dapat kiriman keburukan. Mungkin dia suka berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan taman pendidikan Al-Quran, namun kata-kata dia, tulisan dia suka menyakiti banyak orang, menyesatkan banyak orang. Nah, dia beramal soleh, pahala jariahnya tetap mengalir, tapi dosa yang dia lakukan, yang bekasnya masih ada, itu juga akan menyebabkan kiriman dosa. Tipe yang ketiga, orang mati, ketika mati dia tetap dapat kiriman pahala kebaikan yang dia lakukan dan berhenti mendapat kiriman dosa yang dilakukan. Ketika hidup di dunia rajin melakukan amal soleh dan selalu menjaga lisan, menjaga kata-kata, menjaga tulisan baik di WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram atau yang lain, sehingga dia tetap dapat kebaikan. Dan yang keempat yang harus kita hindari, dia mati, dia tidak mendapat kiriman kebaikan, tapi justru selalu mendapat kiriman akan bekas dari keburukan yang dia tinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Mungkin pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pandemi dalam bentuk virus corona, karena Allah ingin hambanya yang mukmin, yang muslim berhenti sejenak, tidak dapat kiriman keburukan bima kasabat aidihim, karena perbuatan tangan mereka. Kita bisa memperhatikan bangku-bangku di madrasah oleh anak-anak ditulisi dengan spidol, dengan tip X, tembok ditulisi dengan tip X, dengan spidol, dengan tulisan-tulisan yang tidak baik. Karena libur belajar di rumah, mereka tidak melakukan, sehingga mereka tidak akan meninggalkan bekas yang buruk. Harus kita syukuri. Mari kita sebagai orang tua gunakan kesempatan saat anak belajar di rumah, saat kita bekerja dari rumah, kita nasihati dzurriyyah kita untuk hanya melakukan hal-hal yang baik, untuk hanya melakukan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang memotivasi, yang menginspirasi oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa, tuntunan doa kepada kita yang bagus untuk selalu kita amalkan. Bagaimana doa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Di akhir doa ini Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, waj'alil mauta, kita minta kepada Allah agar dijadikan mati kita ini rahatan li, istirahat bagi kita, min kulli syarrin, dari segala macam keburukan yang telah kita lakukan. Maka hati-hati menulis di WA, menulis di Telegram, menulis di Facebook. Jangan tulis kata-kata kebencian, jangan menulis dengan bahasa seorang buser yang menghinakan pihak lain, merendahkan pihak lain, memuja dan menyanjung yang dipuja dan disukai. Hadza wallahu alam bisawab. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.